Pernah nggak? Kamu lagi diam, nggak ada masalah, tapi pikiranmu jalan terus. Mikir inilah, mikir itulah. Kayak nggak bisa berhenti gitu loh. Atau kamu lagi nunggu sesuatu dan kamu nggak tenang sebelum semuanya jelas. Padahal belum tentu ada apa-apa. Nah, kalau kamu ngerasain ini bukan cuma overthinking ya. Ini biasanya ada sesuatu yang lebih dalam. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga. Di video sebelumnya kita bahas kenapa kamu mundur di saat hampir berhasil. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang lebih halus. Kenapa kamu nggak bisa benar-benar santai? Nah, banyak orang yang bilang, aku orangnya gampang kepikiran. Aku ini orangnya detail banget. Aku orangnya perhatian terhadap sesuatu yang tersembunyi di belakang. Gue orangnya harus yakin dulu. Kedengarannya bagus ya. Tapi kalau terlalu sering, itu bikin capek. Karena kamu jadi harus mikir semuanya. Harus siap semuanya. Harus pastikan semuanya aman. Nah, ini yang disebut sebagai control wound. Bukan berarti kamu suka ngatur orang. Tapi kamu butuh merasa kalau semuanya terkendali. Karena kalau enggak, kamu jadi enggak tenang. Sekarang coba jujur. Kamu lagi cari kepastian. Atau lagi cari rasa aman di tubuh. Di hidupmu. Di setiap kejadian yang kamu lalui setiap hari. Cerita di kolom komentar ya. Di belakangnya ada cerita-cerita tersembunyi nih. Nah, yang menarik, semakin kamu nyoba ngontrol, semakin kamu capek. Karena hidup nggak bisa dikontrol sepenuhnya. Dan tiap itu terjadi, kamu jadi makin tegang. Jadi, yang kamu cari itu tenang, tapi cara kamu malah bikin kamu sendiri nggak tenang. Nah, aku sering begitu tuh, mencari ketenangan dengan cara melihat hal-hal yang detail. Akhirnya malah nggak tenang. Karena pinginnya sebelum aku duduk menenangkan diri, semua ternyata harus bisa aku kontrol. Dan nggak ada selesainya, Sob. Akhirnya aku jadi jarang menemukan ketenangan. Tapi setelah aku tahu bahwa detail itu kalau dilihat dalam kondisi tubuh yang tegang, pikiran yang nanti akhirnya masuk ke zona bertahan, maka setiap detail yang teramati, yang berusaha ternyata dikontrol, itu akan jadi semakin banyak dan menimbulkan banyak banget pikiran di sini nih. Akhirnya nggak tenang-tenang. Waktunya habis untuk mencari ketenangan. Akhirnya nggak ada tenangnya. Jangan lupa seruput dulu kopinya. Kalau kamu punya cerita begitu, tuliskan di kolom komentar, kita sama. Pas dulu. Nah, sekarang akhirnya aku jadi nyoba. Lepasin aja dulu semua. Tenang dia. Dalam kondisi nafas yang bisa diatur, saraf yang aman, percaya deh. Otak kita ini akan masuk ke zona bijak. Setelah tenang, bijak. Jadi melihat banyak detail, bukan semuanya di breakdown. Jadi lebih detail lagi. Enggak. Hanya dilihat. Yang perlu dilepas, dilepas. Yang perlu diketahui, kalau belum tahu juga dibiarkan diam. Enggak nyari. Nah, itu keajaiban yang terjadi di tubuh kita ini. Kita sudah punya teknologinya yang bekerja secara biologis, kimia, dan fisika di dalam sini. Nggak perlu dicari, dia ada di sini. Asal tahu caranya, dia muncul. Nah, kalau kita tahu itu, kita bisa masuk ke zona yang menyenangkan, tenang, bijak. Tapi kalau enggak, kamu jadi overthinking sebelum ngambil keputusan. Nggak bisa santai kalau belum pasti. Harus cek berkali-kali. Harus memastikan semuanya aman.
Dan bahkan di momen yang harusnya santai, tubuhmu tetap tegang, kayak siap sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Misalnya nih, kamu kirim chat, terus kamu nunggu. Kamu kirim WhatsApp, terus nunggu. Kamu ngirim email, terus nunggu. Dan pikiran mulai jalan. Kenapa kok lama ya nggak dibalas? Gue salah ngomong apa ya? Ada detail apa yang tadi lupa aku perhatikan? Dia berubah nggak ya? Apa respon dia? Padahal belum tentu ada apa-apa. Atau kamu mau ngambil keputusan misalnya sob, tapi kamu mikir terus sampai akhirnya keputusan nggak diambil, nggak jadi jalan. Nah itu bukan karena kamu hati-hati, itu karena kamu takut salah. Dan disinilah yang jarang benar-benar orang lihat. Ini bukan cuma kebiasaan mikir, ini sistem yang ada di matriks jiwa. Bukan konsep, bukan teori, tapi pola hidup yang terekam di tubuh. Nah, banyak orang sekarang udah tahu tentang jiwa, udah ngomong soal hening, udah ngomong soal healing, energi lah, kesadaran lah. Tapi mereka masih baca pakai logika. Nah, makanya mereka tahu tapi nggak berubah. Karena matriks jiwa nggak kebaca di sini, sob. Di kepala, tapi di tubuh, di nafas, ya, di perut. Bicara tubuh kita ini tegang tanpa alasan. Bicara jantung bekerja. Kayak dia bekerja cepat. Waktu nggak ada bahaya. Bicara kamu nahan sebelum ngomong. Itu bukan reaksi biasa. Itu rekaman. Rekaman dari sistem saraf yang memuat semua cerita di masa lalu yang pernah belajar. Ini bahaya. Ini harus dikontrol. Ini nggak aman. Dan sekarang dia jalan otomatis tanpa kamu sadar. Tanpa kita tahu. Nah makanya itu kita bisa tahu, oh aku harus santai, gue harus rileks. Tapi tubuh tetap tegang. Kamu bisa ngerti ini aman, tapi perut tetap kencang. Kamu bisa bilang, aku nggak kenapa-kenapa. Tapi nafasmu tetap pendek. Nah, itu karena yang kamu pakai itu logika. Tapi yang jalan itu sistem tubuh. Dan di matriks jiwa itu nggak dibaca dengan mikir. Itu dibaca dengan rasa, dengan napas, dengan sensasi tubuh, dengan energi yang muncul. Aku sering berada dalam kondisi itu, so. Teori-teori, ingatan-ingatan di kepala tuh muncul. Konsep-konsep yang ada, bukan di luar ya, yang di sini, itu saling berdiskusi. Polanya gitu terus tuh, di dalam sini nih. Akhirnya nggak jadi memutuskan. Terlalu lama mengambil keputusan. Bukan karena hati-hati, tapi karena yang di sini, karena saraf masih tegang. Dan karena aku lupa dengan tubuh, baca semua itu dengan kepala. Sampai akhirnya aku mulai lihat yang nggak kelihatan. Bukan di sini. Bukan detail yang ada di sini. Yang di sini. Di tubuh, di nafas, di respon halus. Yang nggak bisa aku bohongi sendiri. Dan di situ baru kelihatan pola aslinya sob yang di sini. Nah sekarang coba amati tubuhmu. Kalau kamu diam sekarang, tubuhmu santai atau tetap diam tanpa tetap diam tapi tegak, atau beberapa bagian tubuh bergerak sendiri. Dan kalau kamu pernah benar-benar ngerasain santai, bukan berarti kamu kuat. Bisa jadi kamu udah terlalu lama hidup dalam mode bertahan. Maunya bertahan terus, padahal mau tidur. Badannya masih begini, tapi yang dihadapi kasur, di jam tidur, meluk guling. Nah, sob,
Jadi kalau hari ini kamu ngerasa capek terus, pikiran nggak berhenti, nggak bisa santai, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu udah terlalu lama berusaha aman dengan cara mengontrol. Dan yang paling halus, kamu mulai percaya, oh aku orangnya begini, ini gue. Padahal itu bukan kamu, bukan kita tuh sob. Itu respon yang dulu kita butuhin. Tapi sekarang masih kita bawa di kondisi yang sudah berubah sebetulnya. Nah sekarang kita coba amati tubuh kita ini. Ada apa di sana sebetulnya? Yuk kita coba. Supaya nggak di kepala terus, tapi mulai turun ke tubuh. Kita amati respon tubuh kita yang jujur banget mengungkap apa yang terjadi. Bukan dramanya pikiran. Bukan halusinasi, analisa, bukan. Apa yang terjadi di tubuh. Yuk kita latihan sebentar. Telapak tangan kiri di dada, telapak tangan kanan di perut. Tarik nafas lewat hidung, 4 hitungan. Kembangkan perutnya. Lepaskan nafas lewat mulut, kempeskan perutnya. Tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut, kempes perutnya. Perlahan aja lepas. Lagi, tarik nafas lewat hidung, lepasin lewat mulut, perlahan. Habiskan nafas, ucapkan, relax, tenang. Biarkan, amati tubuh. Bukan dikontrol, diamati. Ucapkan dalam hati, aku tak mengontrol tubuhku. Ku biarkan dia mengungkap ceritanya. Amati. Kalau ada bagian-bagian tubuh bergerak sendiri, kaki, telapak, jari, biarin aja, amati. Amati. Kalau ada sesuatu, biarin. Perlahan-lahan, tarik nafas lewat hidung, buka mulutnya sedikit, lepaskan nafas. Ucapkan, aku aman, aku cukup. Sekarang tanyakan pada dirimu, kalau aku nggak ngontrol, apa yang aku takutkan? Lihat reaksi tubuhmu. Rasakan, jangan dipikirkan. Bukan dijawab. Biarkan ngalir. Untuk menyelesaikan, tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Buka matanya perlahan. Ada pengalamannya? Tuliskan di kolom komentar, nanti aku ceritakan satu-satu ya. Nah, banyak orang yang sampai di sini itu mulai sadar. Ternyata aku capek banget ya. Tapi mereka nggak tahu kenapa. Karena pola tiap orang beda dan akar masalah tiap orang beda.
dan waktu terjadinya akar masalah tersebut juga beda-beda di masa lalu itu. Dan itu jarang bisa dilihat sendiri. Biasanya itu aku tuliskan ketika aku scanning matrik jiwamu, dan aku tuliskan di reportnya. Semua inner wound, semua akar masalahnya, aku tuliskan di sana. Kalau mau, untuk dibuatkan report matrik jiwa dan di scanning matrik jiwanya tuh, dan jadi tahu nantinya inner wound apa yang ada, cerita apa yang tersimpan di sarafnya, akar masalah yang membuat dirimu jadi pengen ngontrol semuanya. Aku ceritakan di situ. Kamu bisa hubungin aku, nomor WA aku ada di kolom deskripsi video ya. Stop. Kalau hari ini, saat ini kamu ngerasa kamu nggak bisa santai, mungkin kamu bukan butuh istirahat ya, kamu butuh ngelihat pola yang ada di dalam. Dan di video berikutnya, kita akan coba untuk masuk ke bagian kenapa kamu selalu jadi orang yang kuat, tapi di dalam sebetulnya kamu capek sedikit. Di video berikutnya ya. Nah, sekarang aku mau tanya jujur nih. Saat ini, kamu lebih sering overthinking atau berusaha ngontrol semuanya? Tuliskan di kolom komentar. Ada cerita di baliknya. Dan kalau kamu kepikiran seseorang, kirimkan video ini ke dia. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu untuk menerangi hidup. Live long and prosper. Love you.